Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Evi Sayono. Kali ini di video part 5, saya akan melanjutkan bacaan buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Kali ini saya masih melanjutkan bacaan bab 7 yang berjudul Strategies for Managing a Differentiated Classroom atau ragam strategi untuk pengelolaan kelas berdiferensiasi. Pada video ini, teman-teman akan mendengarkan strategi kelima, yaitu menggunakan anchor activity. Anchor artinya jangkar. Seperti apa? Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Tapi sebelum kita mulai menyimak bacaan buku bab 7 ini, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe pada kanal YouTube saya, monggo ya silakan diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga boleh mengklik tanda lonceng sehingga teman-teman akan dapat langsung terupdate apabila saya mengupload video baru. Nah, teman-teman dipersilakan juga kalau teman-teman berkenan, teman-teman boleh klik tanda like kalau teman-teman suka video ini. Ditunggu juga feedback, saran, dan komentarnya di kolom komentar ya. Dan kalau teman-teman berkenan, teman-teman juga boleh share link video ini ke kolega-kolega guru yang lain. Atau teman-teman juga boleh share link video ini di sosial media yang teman-teman punya. Baik, yang akan teman-teman dengarkan nanti di video adalah interpretasi saya terhadap bacaan buku bab 7 yang saya baca. Nah, saya sarankan agar teman-teman mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap isi buku ini. Saya sarankan agar teman-teman dapat memiliki bukunya dan membacanya sendiri. Baik teman-teman, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para guru ketika baru mau mulai menggunakan pembelajaran terdiferensiasi adalah dari sisi pengelolaan kelas. Mereka selalu bertanya, apabila di satu kelas hanya ada satu orang guru, lalu bagaimana caranya kita bisa mendukung siswa yang agak lamban dalam belajar dan kemudian apa yang akan dilakukan oleh siswa yang cepat yang sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, di bab 7 ini membahas 18 strategi kunci atau strategi penting yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan itu, yaitu tantangan dalam mendesain pembelajaran terdiferensiasi dan mengelola kelas yang melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Pada video ke-5 ini, teman-teman akan mendengarkan strategi kelima, yaitu menggunakan anchor activity agar kita bisa memfokuskan perhatian kita pada siswa yang membutuhkan. Anchor activity. Anchor itu artinya jangkar. Kalau teman-teman tahu, ketika kita berada di sebuah perahu atau kapal dan dia ada di tengah-tengah laut atau tengah-tengah sungai, nah supaya perahunya tidak jalan ke sana kemari lalu hilang arah, maka biasanya para pelautnya akan melemparkan jangkar besi ya, sehingga posisi perahunya itu akan tetap di posisi yang sama, tidak lari ke sana kemari. Mungkin itu ya analoginya. Meja atau kegiatan anchor activity atau kegiatan jangkar ini gunanya untuk agar anak-anak itu bisa tetap konsentrasi mengerjakan tugasnya walaupun mereka akan bekerja secara mandiri. Baik teman-teman, kegiatan anchor atau anchor activity itu adalah kegiatan atau tugas yang bisa dikerjakan mandiri oleh siswa tanpa bantuan guru. Namun demikian, tugasnya harus tetap tugas yang bermakna, bukan tugas yang hanya sekedar membuat anak sibuk. Contoh tugas yang bermakna antara lain, misalnya jurnal, atau membuat portofolio yang berisikan sampel dari pekerjaan yang sudah selesai dengan baik. Atau bisa juga kegiatan berupa praktis atau latihan. Latihannya bisa latihan mengeja kata, latihan berhitung, latihan menulis. Misalnya kalau anak kelas 1, 2, 3 SD, latihan menulis huruf. Atau kalau anak kelas 4, 5, 6 atau SMP, kita bisa taruh kegiatan menulis, misalnya menulis cerita deskriptif di meja anchor activity. Nah, anak-anak perlu dilatih agar bisa melakukan kegiatan anchor activity dengan mandiri, tanpa ribut, tanpa jalan-jalan. Harus dilatih. Nah, latihannya cukup sederhana ya teman-teman. Kita bisa menyediakan
2 kegiatan. Kegiatan 1 di meja 1 akan kita isi dengan tugas utama yang akan dikerjakan siswa bersama dengan kita. Lalu ada meja berikutnya, yaitu meja kedua, yang berisikan instruksi tugas yang dapat mereka lakukan secara mandiri. Nah, tugas yang dapat dilakukan secara mandiri ini namanya tugas anchor activity. Kita bisa beritahukan kepada siswa kita bahwa apabila mereka sudah menyelesaikan tugas yang ada di meja tugas utama atau meja 1, maka anak-anak yang sudah selesai dipersilakan untuk bergerak pindah ke meja kegiatan anchor atau kegiatan jangkar. Seperti ini misalnya ya. Di ilustrasinya ada siswa 4 orang yang duduk di meja 1. Ada siswa A, B, C, dan siswa D. Misalnya siswa B sudah selesai lebih dahulu, maka siswa B akan pindah ke meja kegiatan jangkar atau meja anchor activity. Di sini gurunya sudah menyiapkan tugas yang dapat dikerjakan oleh si B secara mandiri sampai waktu belajarnya selesai. Nah, ini bisa dilatih oleh guru ke siswa, mungkin beberapa kali ya. Kalau 1 atau 2 mungkin belum cukup, anak-anak akan belum terbiasa. Kita bisa lakukan ini mungkin 1 minggu, gitu ya. Baik, mari kita lanjut. Teman-teman, pada slide ketiga ini kita masih akan membicarakan cara memperkenalkan anchor activity kepada anak-anak. Misalnya ya, di ilustrasi di gambar ini ada guru yang sedang mengajar. Lalu guru di depannya ada 3 kelompok, 3 meja. 1 meja mungkin bisa diisi 3 atau 4 orang. Meja 1, meja 2, meja 3 akan melakukan tugas yang sama dari guru. Tugasnya bisa apa aja ya. Langkah pertama, minta semua siswa di kelas mengerjakan sebuah tugas untuk melatih skill atau keterampilannya siswa dalam keadaan hening. Nah, keterampilannya bisa macam-macam ya. Bisa misalnya menulis, bisa membaca, pokoknya dilakukan dalam keadaan hening. Ketika siswa sudah ada yang selesai dengan tugas yang pertama diberikan guru tadi, maka setengah kelas, misalnya kelasnya ada 20, maka setengahnya 10 ya. Maka setengah kelas akan diminta pindah ke meja anchor activity dalam posisi atau keadaan masih hening atau tenang. Ya, seperti ini. Lalu di meja anchor activity ini tentunya sudah ada instruksi dan tugas yang bisa dilakukan oleh siswa secara mandiri dan tanpa memerlukan bantuan guru. Baik teman-teman, demikian strategi kelima, yaitu strategi menggunakan anchor activity atau kegiatan jangkar agar kita sebagai guru bisa memfokuskan perhatian kita kepada siswa yang membutuhkan. Sementara siswa lainnya yang belum membutuhkan bantuan kita saat itu bisa beralih melakukan tugas mandiri di meja anchor activity. Baik teman-teman, demikian adalah akhir dari video ke-5 dari buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom. Yang saya baca adalah bab 7 yang membahas Strategies for Managing a Differentiated Classroom atau beragam strategi pengelolaan kelas berdiferensiasi. Baik teman-teman, jika teman-teman berkenan, teman-teman boleh klik tanda like atau membagikan link video ini ke kolega-kolega lain atau ke sosial media yang teman-teman punya. Sehingga nantinya akan ada lebih banyak lagi teman-teman guru yang bisa belajar bersama-sama dengan kita mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya telah menonton video saya ini. Sampai jumpa di buku dan di video berikutnya. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.